obat harus melintasi suatu membran atau lebih selama absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian, penyampaian ke tempat kerja ini akan menjelaskan sedikit pengertian dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama itu ada absorpsi. Absorpsi itu merupakan tahap awal penyerapan obat. Kemudian obat-obatan akan masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara. Yang kedua itu ada distribusi. Pada tahap ini, pada umumnya aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuhnya. Pada tahap metabolisme, setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan melakukan tugasnya, obat akan pecah atau sudah melalui proses metabolisme. Kemudian tahap yang terakhir itu ada ekskresi. Setelah enzim hati melakukan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, kemudian akan mengalami tahap akhir atau ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses. Kemudian selanjutnya ada struktur dan sifat membran. Yang pertama, untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil oleh jaringan, obat harus penetrasi membran epitel yang melapisi organ dan rongga tubuh. Kemudian yang kedua, terdiri dari deretan sel yang dihubungkan oleh celah berisi air. Kemudian yang ketiga, membran sel terdiri dari lapisan bimolekuler dari lipoprotein. Kemudian yang terakhir, kedua lapisan
kemudian mempunyai pH sebesar 7-8. Yang terakhir itu ada kolon. Kolon atau usus besar yaitu bagian usus antara usus buntu atau usus sekresi dan mempunyai pH sebesar 5,5 sampai 7,5. Kemudian selanjutnya ada lambung. Yang pertama rentang pH 1 sampai 3,5, umumnya memiliki pH 1 sampai 2,5. Kemudian yang kedua, aksi memeras dari lambung menghasilkan adukan lembut tapi menyeluruh terhadap isi lambung. Kemudian yang ketiga, sediaan obat atau tablet, kapsul dan lain-lain dapat bertahan di lambung 0,5 sampai 2 jam sebelum pindah dari pilorus ke duodenum atau usus 12 jari. Kemudian yang terakhir, perpindahan obat sangat cepat bila lambung kosong atau pada saat berpuasa, dan sangat lambat bila ada makanan lemak tinggi. Kemudian di bagian lambung ini ada pilorus. Pilorus itu adalah saluran yang membawa makanan dan minuman dari lambung ke duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya, duodenum atau usus 12 jari, yaitu yang pertama, obat berhadapan dengan perubahan pH yang drastis. Kemudian yang kedua, menghadapi sistem enzim yang baru. Kemudian yang ketiga, duodenum, jejunum, dan bagian atas ileum menyediakan luas permukaan yang besar dan efisien untuk tempat absorpsi obat. Kemudian yang ketiga, pili menyediakan permukaan yang luas untuk transfer atau absorpsi molekul obat masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian yang terakhir, jaringan kapiler di sekitar pili atau mikrofili menjadi jalur utama obat mencapai sistemik. Kemudian pada duodenum ini ada pili. Pili merupakan jaringan yang berbentuk seperti akar yang tertanam di dalam endothelium. Jaringan ini berfungsi sebagai pertukaran zat makan. Selanjutnya ada mikrofili. Mikrofili merupakan tonjolan non-motik kecil yang melapisi semua sel absorbtif pada usus halus dan tubulus contortus proximal ginjal. Kemudian materi selanjutnya itu ada absorpsi obat, membran atau barrier gastrointestinal. Yang pertama, tersusun dari lipid, protein, lipoprotein, dan polisakarida. Kemudian yang kedua, bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Kemudian yang terakhir ada absorpsi dapat terjadi dengan cara yaitu yang pertama, difusi pasif dan transfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada absorpsi obat itu pengertian dari semi-permeable merupakan suatu jenis membran polimerik biologis atau suatu yang memungkinkan molekul atau ion tertentu untuk melewatinya. Kemudian di sini ada absorpsi obat melalui membran gastrointestinal dan gambarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian di sini ada absorpsi obat melalui difusi aktif, di mana mula-mula obat tersebut harus berada di dalam larutan air pada permukaan membran sel. Kemudian molekul obat akan melintasi membran dengan melarut dalam lemak membran. Yang pertama, kebanyakan obat melalui mekanisme ini. Kemudian yang kedua, laju perpindahan obat ditentukan oleh sifat fisikokimia obat atau gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi obat di dalam cairan gastrointestinal dan di dalam aliran darah. Kemudian yang terakhir itu ada kinetika order 1. Kemudian pada absorpsi obat difusi pasif, di sini ada fisikokimia. Fisikokimia adalah nama sifat yang mengacu ke sifat fisik dari sebuah senyawa kimia. Kemudian ada absorpsi obat melalui transfer slip, yaitu
Laju perpindahan obat ditentukan oleh sifat fisikokimia obat atau gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi obat di dalam cairan gas